Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tian, Salam Kebajikan. Izin perkenalkan, nama saya Wahyu Nasrullah. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 gelombang 19. Pada kali ini saya akan mencoba untuk meresume atau mereview salah satu modul yang terdapat pada agenda 1, yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara, di mana pada kali ini akan saya coba berikan rangkuman dari materi tersebut serta memaparkan tata tempat pada kegiatan resmi, dan juga akan saya berikan tampilan contohnya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian ataupun konsep dari kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara itu merupakan salah satu bentuk dari kesiapan mental, fisik, dan tindakan kita sebagai warga negara untuk membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Nah, hal ini pun mencakup dari berbagai macam, seperti rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi menjaga keutuhan negara. Nah, setelah kita memahami konsep dari kesiapsiagaan bela negara, tentunya hal ini akan memberikan kita berbagai macam manfaat, ya. Karena jika kegiatan dari kesiapsiagaan bela negara dilakukan dan baik, maka manfaat lainnya pun akan dapat kita ambil. Nah, seperti membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian juga melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Kemudian juga memberikan manfaat kita dalam membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Bisa juga berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Kemudian juga dapat melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan juga bisa memberikan kita manfaat untuk menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Dan yang terakhir juga dapat memberikan manfaat untuk membentuk kita perilaku yang jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, setelah kita mengetahui dari konsep, manfaat, dan segalanya, nah saatnya kita memasuki kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, salah satunya yaitu tentang baris berbaris, di mana baris berbaris ini sebenarnya juga salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup, dalam rangka membina, dalam bekerja sama, ya seperti antar para peserta latsar. Manfaatnya apa? Hal ini dapat menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, kemudian menumbuhkan rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian para peserta latsar CPNS misalnya senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Dan secara tidak langsung pun ini juga dapat menumbuhkan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada masing-masing individu. Nah, selanjutnya adalah tentang keprotokolan. Keprotokolan dalam kesiapsiagaan bela negara ini sebenarnya sama saja seperti penerapan tata tertib ya dan etika resmi dalam kegiatan kenegaraan untuk menumbuhkan disiplin, nasionalisme, dan rasa hormat terhadap simbol negara. Itu merupakan sebagian dari pembentukan sikap bela negara.
di mana hal ini pun dapat menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas. Ya, karena senantiasa ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, setelah keprotokolan dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini sebenarnya juga terdapat seperti tata tempat. Nah, di mana tata tempat ini merupakan aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, pada selanjutnya yaitu mengenai tata tempat, yang dimana pada hal ini untuk menempatkan posisi dari tata tempat yang seharusnya ada. Dari rangkuman modul yang sudah saya baca, ya salah satunya yaitu mengenai pendapat dari Rai dan Erawanto pada tahun 2017, di mana perolehan tata tempat ini didasarkan dari berbagai hal. Nah, yang pertama yaitu tentang penunjukan atau pengangkatan dalam suatu jabatan dalam negara atau dalam organisasi pemerintahan. Kemudian ada juga memperoleh anugerah penghargaan atau tanda jasa dari negara atau pemerintah. Selanjutnya pernikahan, seperti halnya seseorang menikah dengan seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu. Yang dilanjutkan itu kelahiran. Nah, ini khusus untuk kerajaan seperti penobatan atau mewarisi kerajaan. Nah, ini perlu diperhatikan dalam negara-negara dengan sistem kerajaan. Dan selanjutnya ada hak prescience, di mana ini sudah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat ini resmi berhak memperoleh penghormatan prescience sesuai ketentuan tata tempat. Nah, pada saat kali ini kita bisa melihat dari gambar 1 ya, mengenai contoh pengaturan tata tempat posisi yang berdiri. Nah, dimana bila saat posisi berdiri berjabat tangan, nah ini posisi pemimpin adalah posisi yang paling pertama ya, dimana dari jika sebelah kanan arah jabat tangan, maka posisi tertinggi pemimpin itu dari kanan, begitupun sebaliknya. Tetapi apabila tidak berjabat tangan, maka posisi tata tempatnya itu adalah posisi pemimpin atau jabatan yang paling tertinggi itu posisi yang paling tengah, kemudian disambung ke kanan, balik lagi disambung ke kiri, kemudian kembali lagi ke kanan sebelah kanannya lagi, dan seterusnya. Contoh selanjutnya yaitu bisa juga dilihat dari gambar yang kedua tentang pengaturan tata tempat posisi duduk. Dilihat dari meja berbentuk U, letter U, di mana pemimpin itu selalu berada di posisi yang paling tengah, ya, baik dalam meja berbentuk U maupun meja berbentuk bulat. Nah, di sini bisa ditunjukkan dari nomor 1, kemudian urutan sampai ke nomor terakhir, di mana nomor 1 itu adalah posisi jabatan yang paling tinggi, dan seterusnya sampai ke bawah-bawahnya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada contoh yang ketiga, itu dari gambar ketiga mengenai pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Nah, dimana pada saat ini seperti teater ya, jabatan yang paling dihormati atau yang paling tertinggi itu adalah posisi dimana dia yang paling mudah akses untuk keluar masuknya, ya. Karena apa? Karena orang yang paling dihormati atau jabatan paling tertinggi itu selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu, baik di pesawat, kapal laut, kereta api, ataupun dari mobil. Nah, begitupun dengan jajar kehormatan. Orang yang paling dihormati itu harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu,
maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Setelah kita membahas kegiatan-kegiatan sebelumnya mengenai tata tempat, keprotokolan, pengertian dari konsep kesiapsiagaan bela negara, selanjutnya kita akan membahas kegiatan dari kesiapsiagaan bela negara yang selanjutnya, yaitu kewaspadaan dini, di mana kewaspadaan dini itu merupakan bagian penting dalam kesiapsiagaan bela negara, karena melalui kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi ancaman sejak awal, setiap warga negara diharapkan memiliki kepekaan terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Sinergi antara pertahanan militer dan sipil itu harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia mampu bertindak dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya yaitu mengenai membangun tim. Nah, dalam hal ini itu kita harus memiliki sinergi dalam menjalankan teamwork atau kerjasama yang sangat baik. Agar apa? Agar kita tuh mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Nah, untuk selanjutnya adalah kegiatan mengenai caraka malam, atau kita juga biasa menyebutnya dengan jurit malam. Ini juga merupakan kegiatan pelatihan mental yang melatih kedisiplinan, keberanian, dan loyalitas. Melalui tantangan di malam hari, para peserta juga belajar dalam menghadapi godaan dan tekanan, sekaligus memperkuat semangat bela negara dalam menjaga rahasia dan menjalankan tugas secara tanggung jawab. Nah, demikian dari hasil resume atau review materi modul 3 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Semoga melalui pemahaman tentang kesiapsiagaan bela negara, kita belajar bahwa bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga tentang disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menumbuhkan semangat bela negara dalam diri kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat dan dapat diterapkan dalam tugas serta kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.